yaitu es mula-mula akan naik suhunya. Jadi ketika ada panas mengenai suatu benda, maka ada dua kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita semuanya, yaitu channel Klinik IPA. Kali ini kita akan membahas tentang kalori ya guys. Materi ini cocok untuk kelas 7 SMP karena ini materi yang sangat pemula. Insya Allah kalian yang akan mengikuti video ini tidak akan lagi mengalami kesulitan bagaimana memahami konsep tentang kalori. Oh iya, ini sangat dasar yang saya bicarakan untuk mendasari ketika kalian mempelajari bagaimana asas Black itu bekerja ya. Jadi ini sangat penting. Sebelum kita mempelajari tentang asas Black, maka materi ini harus kalian pahami. Oke. Baiklah, akan kita mulai. Nanti yang akan kita pahami adalah pengertian kalor, kemudian bagaimana jika kalor itu mengenai suatu benda, dan kalor jenis serta kalor latin itu apa. Nah, baiklah sahabat Klinik IPA, ruang berbagi ilmu pengetahuan. Kita awali dari pengertian kalor. Kalor itu adalah salah satu bentuk dari energi, yaitu tepatnya adalah energi panas. Jadi setiap benda pasti mengandung energi panas. Semakin tinggi suhu benda, maka akan semakin besar energi panas yang tersimpan di dalamnya. Satuannya yang dipakai dalam SI adalah joule. Kemudian satuan lain yang populer itu adalah kalori. Nah, biasanya di kemasan makanan kan kalorinya sekian. Nah, itu maksudnya adalah kandungan energi tersimpan. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule setara dengan 1/4,2 kalori atau 0,24 kalori. Nah, apa saja yang biasanya menjadi sumber-sumber kalor? Banyak sekali ya guys. Contohnya adalah kompor, bisa memasak air sambil mendidih, kemudian energi sinar matahari, panasnya juga mengandung energi. Kemudian unggas atau ayam ini bisa mengerami telurnya, ini karena tubuhnya mengandung energi panas. Kemudian energi geotermal juga termasuk contoh dari sumber-sumber energi panas, dan masih banyak contoh sumber energi panas yang lain. Nah, kemudian ini adalah sesuatu yang harus dipahami bagi para pemula ya. Jadi proses ketika kalor itu mengenai benda, dari step by stepnya harus kalian pahami. Jadi contoh yang paling populer dan dibahas dalam buku-buku atau contoh-contoh soal itu kasus adalah es ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ketika kita memiliki es ya, es yang bersuhu minus 10 derajat, maka ketika dipanasi, maka es ini tidak akan melebur, karena es itu melebur pada suhu 0 derajat, yaitu es mula-mula akan naik suhunya. Jadi ketika ada panas mengenai suatu benda, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah benda akan naik suhunya, berubah suhunya dari dingin menjadi panas dan seterusnya. Kemungkinan yang kedua, dia akan berubah wujud. Nah, tetapi peristiwa dua ini tidak akan mungkin bisa terjadi secara bersamaan karena harus bergantian. Soalnya kalau ada peristiwa berubah wujud, mencair atau meleleh atau menguap, maka itu hanya terjadi pada saat suhu tetap. Nah, contohnya ini ketika sudah 0, kemudian es kita panasi, jadi es yang bersuhu 0 kita panasi ini, maka akibatnya es itu akan mencair pada suhu yang tetap. Nah, lihat grafiknya ya guys ya. Nah, ketika es ini mencair, maka sampai es itu semuanya menjadi air, suhunya tetap yaitu 0 derajat Celcius. Dan ketika air yang bersuhu 0 derajat Celcius itu kita panasi, maka akibatnya air akan naik suhunya sampai seberapa panas yang kita beri. Kalau memang panasnya itu sampai airnya mendidih, maka kemudian dia akan menguap. Misalnya sampai sini ya guys ya, sampai sini itu suhunya 100 derajat Celcius,
Maka kemudian proses selanjutnya kalau masih dipanaskan, air itu akan mendidih dan akan berubah menjadi uap pada suhu yang tetap yaitu 100 derajat Celcius. Oke, prinsipnya begitu ya. Banyaknya kalor yang dibutuhkan adalah setara dengan MC delta T. Jadi masanya dikalikan kalor jenisnya dikalikan kenaikan suhunya. Contohnya ini dari min 10 kemudian sampai 0, berarti kenaikan suhunya adalah 10 derajat. Nah, terus kemudian pada saat grafiknya landai semacam ini, lurus, berarti ini adalah proses perubahan wujud padat menjadi cair atau meleleh, melebur. Maka kalor yang dibutuhkan adalah masanya dikalikan kalor leburnya. Nah, terus kemudian grafik yang ketiga terulang lagi. Ini grafik yang naik, berarti terjadi perubahan suhu. Maka rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Terus kemudian sampai sini kalau ini proses penguapan, maka kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M dikalikan U atau kalor uapnya. Prinsipnya begitu adik-adik sekalian. Selanjutnya akan kita bahas secara lebih mendalam ya, satu persatu. Nanti akan muncul istilah ada kalor jenis, kemudian ada kalor lebur dan ada kalor uap. Berikutnya sahabat klinik IPA, nih saya punya dua benda nih. Ini adalah besi, ini adalah air. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih cepat panas ketika dipanaskan secara bersamaan dengan sumber panas yang sama? Nah, untuk memahami ini maka kalian harus mengerti istilah kalor jenis. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat yang bermassa 1 kg untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Bisa diukur dengan menggunakan alat kalorimeter. Nah, kembali ke pertanyaan ya guys ya. Besi dan air ketika dipanaskan lebih cepat mana? Nah, lihat tabel berikut ini. Air itu memiliki kalor C sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya 1 kilogram air untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius itu butuh kalor sebanyak 4200 Joule. Nah, kita bandingkan dengan besi. Sedangkan besi ini yaitu 460. Artinya 1 kilogram besi untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius itu membutuhkan kalor yang jauh lebih kecil. Nah, artinya siapakah yang lebih cepat panas? Tentu besi, karena untuk menaikkan suhu yang sama dia hanya membutuhkan kalor yang lebih sedikit. Besar kalor jenisnya akan semakin lambat panas. Semakin kecil kalor jenisnya akan semakin cepat panas. Oleh karena itu air biasanya digunakan sebagai pendingin radiator ya guys ya. Nah, karena dia merupakan benda yang sulit untuk dipanaskan, oke, dibandingkan dengan benda yang lain tentunya. Nah, itu makna kalor jenis. Nah, secara matematis kalor jenis ini dapat kita tuliskan yaitu banyaknya kalor per 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar per 1 derajat Celcius. Jadi C sama dengan Q dibagi M kalikan delta T. Nah, sehingga Q sama dengan MC delta T, atau mudahnya adalah Q macet gitu ya. M itu massa benda, C adalah kalor jenis, delta T adalah kenaikan suhunya. Nah, contohnya semacam ini. Air sebanyak 2 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat hingga 80 derajat. Bila kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah banyaknya kalor yang diperlukan? Jadi Q-nya ini berapa? Sangat mudah sekali kan? Nah, kalau kita buat grafik, karena ada kenaikan suhu maka grafiknya naik mulai dari 20 hingga 80. Berarti delta T-nya adalah berapa guys? 60 derajat. Oke, maka banyaknya kalor yang dibutuhkan yaitu Q, ya tinggal saja berarti 2 kg dikali kalor jenisnya yaitu 4200, kemudian dikali lagi dengan kenaikan suhunya yaitu 60 derajat. Oke, tinggal dihitung ya. Kalau malas ngitung pakai kalkulator langsung ketemu. Itulah prinsipnya ya. Saya tidak akan mengajari ngitung. Prinsipnya itu MC delta T. Oke, berikutnya adalah tentang istilah kalor lebur atau kalor latin. Kalor latin ada dua ya guys ya, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Jadi kalor latin itu pengertiannya adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda. Kalau wujudnya dari padat menjadi cair ya kalor lebur atau kalor leleh. Kalau wujudnya dari cair menjadi
gas, maka disebut kalor uap. Yaitu jumlah energi kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 kg wujud menjadi cair pada titik leburnya ya. Ingat, es itu mencair melebur pada suhu 0 derajat Celcius untuk tekanan normal, yaitu 1 atm, 1 atmosfer. Oke. Disimbolkan dengan L karena lebur, maka secara matematis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 kilogram benda padat menjadi cair. Berarti L sama dengan Q per M. Tidak ada suhunya ya guys ya, karena suhunya tetap, tidak ada perubahan suhu, sehingga Q itu sama dengan M dikalikan L. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada sebongkah es sebanyak 5 kilogram, itu sudah berada pada titik leburnya, yaitu sudah pada 0 derajat. Nah, kalor lebur es sekian. Nah, berapakah kalori yang dibutuhkan agar semua es mencair? Karena es sudah pada suhu 0 derajat, artinya es sudah siap melebur, maka ketika dikasih kalor, maka dia akan langsung melebur. Nah, banyaknya kalor yang digunakan untuk meleburkan 5 kg es pada titik leburnya adalah 5 kali kalor leburnya, yaitu 336,000. Oke, satuannya nanti menyesuaikan, yaitu joule. Nah gitu guys, mudah sekali kan. Nah, berikutnya adalah kalor uap. Oke, ya sama prinsipnya ya. Kalau kalor lebur untuk merubah benda padat menjadi cair, kalau ini adalah benda cair menjadi gas, sehingga Q sama dengan MU kan, mirip. Nah misalnya ada 5 kg air untuk diubah menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Berarti airnya sudah bersuhu 100 derajat Celcius, kemudian dikasih panas supaya 5 kg itu semuanya menjadi uap air, maka berapa kalori yang dibutuhkan? Ya mudah sekali, berarti 5 dikali kalor uapnya, yaitu 2,3 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Nanti satuannya joule ya guys ya. Nah berapa itu dihitung sendiri ya, mudah sekali kan, rumusnya jelas ini ya, QMU. Jadi rumusnya ada 3 loh ya. Yang pertama adalah QMC delta T, kita pakai ketika ada perubahan suhu. Kemudian QML kita pakai ketika ada proses melebur, dan QMU yaitu kita pakai ketika ada proses perubahan cair menjadi uap.